Ya, Anda masih bersama kami di Money Talk Special. Kami membahas mengenai industri asuransi jiwa. Saat ini kita akan coba lihat beberapa pertanyaan dari netizen atau penonton CNBC Indonesia yang sudah masuk terkait dengan investasi unit link dan juga kasus-kasus gagal bayar belakangan ini. Dan juga kita akan lihat, mungkin bisa ditampilkan, kita akan jawab bersama dengan narasumber yaitu pengamat asuransi Irfan Raharjo dan Head of Research CNBC Indonesia. Kita mulai pertama dari Citra 4350. Mengapa perlakuan OJK terhadap asuransi yang gagal bayar ini berbeda-beda? Ada yang kena PKU, penghentian kegiatan usaha, dan ada yang tidak. Kita akan ke Mas selanjutnya, Oke. Selanjutnya dari Triamora, regulasi perlindungan konsumen untuk produk unit link ini sebenarnya seperti apa sih regulasi untuk perlindungan konsumen ya untuk produk unit link? Ini pertanyaan kedua. Kita lihat selanjutnya. Dua dulu kita jawab. Oke. Yang pertama tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit nih oleh Pak Irfan. Kembali lagi saya ke Pak Irfan Raharjo. Pak, ada yang menanyakan kenapa sih ada perbedaan treatment nih untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang gagal bayar. Di mata Anda seperti apa sih Pak Irfan? Ya, penetapan PKU itu menurut POJK yang mengatur tentang sanksi itu harus melalui berbagai tahap, yaitu sanksi administrasi, peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3. Kemudian juga antara satu peringatan yang pertama dan kedua dan ketiga itu ada berjarak waktu juga satu dengan yang lain. Kemudian pembatasan kegiatan usaha itu bisa sebagian dan juga bisa seluruhnya. Kenapa itu tidak dilakukan terhadap asuransi yang lain dan tapi dikenakan pada Krisna misalnya, itu harus dilihat apa yang menyebabkan dia kenakan PKU. Apakah dia melanggar batas investasi pada satu grup afiliasi misalnya, atau dia melanggar batas investasi pada instrumen-instrumen keuangan lainnya, tapi itu pun juga dialami oleh perusahaan yang lain. Hanya mungkin ini spekulasi saya bahwa kalau itu tidak dilakukan pada asuransi Jiwasraya misalnya, itu karena barangkali mereka berbentuk BUMN dan ada upaya untuk menyelesaikannya melalui fiskal atau PMN. Atau kalau mungkin tidak dilakukan terhadap Bumi Putra karena mereka berbentuk mutual yang seharusnya yang lebih bertanggung jawab adalah pemegang polisnya sebagai pemilik perusahaan untuk menyuntik modal misalnya, atau berbagai tapi peringatan yang serupa, peringatan 1, 2, 3 juga dialami oleh Bumi Putra di masa lalu, bahkan sekarang pun juga demikian. Ketika mereka masih di bawah Bapepam, itu peringatan itu juga diberikan 1, 2, dan 3, tapi kan tidak pernah ada pembatasan kegiatan usaha yang dilakukan terhadap Bumi Putra sekalipun. Itu yang menjadikan tanda tanya besar untuk kita. Disebut-sebut Krisna karena melanggar batas investasi pada perusahaan afiliasi. Tapi jumlahnya berapa? Apakah mau lebih batas 25% yang ditentukan? Ataukah kurang dari itu yang mereka lakukan saat ini? Tapi itu semua harus melalui tahapan-tahapan peringatan, tidak serta-merta harus dihentikan karena itu sangat mengguncang kemampuan mereka untuk beroperasi saat ini. Demikian. Pak, apakah justru dengan PKU ini justru perusahaan ini semakin kesulitan untuk membayarkan klaim? Pertimbangannya sebaiknya seperti apa sih, Pak? Ya, tentu saja PKU ini pernah dialami oleh tadi disebut di dalam tayangan sebelum ini adalah Bumi Asih Jaya yang kemudian berakhir dengan pemailitan. Namun pemailitan Bumi Asih Jaya itu kemudian berujung gugatan balik dari pemilik Bumi Asih Jaya ketika itu dan masih berlangsung saat ini. Gugatan balik Bumi Asih Jaya itu berdalih bahwa penetapan PKU mereka itu demikian lama waktunya sehingga sangat
sangat mempengaruhi kondisi perusahaan dan itu mempengaruhi reputasi mereka sehingga ditinggalkan nasabah. Itu gugatan yang dilayangkan oleh pemilik Bumi Asih Jaya sekalipun mereka sudah berstatus pilot saat ini. Mereka berdalih bahwa PKU itu sungguh malah petaka bagi mereka. Ini yang harus jadi pelajaran. Bisa dilihat bahwa pemilik Bumi Asih Jaya sekarang itu menggugat balik OJK karena menetapkan PKU. Ini harus jadi pelajaran. Jangan kemudian ini dialami oleh asuransi yang lain, tapi juga tidak akan dilakukan pada yang lain dalam kasus yang sama misalnya. Ini sungguh harus dicermati dengan hati-hati oleh OJK. Demikian. Oke, Pak Irfan, kita ke pertanyaan kedua nih. Ada pertanyaan dari Triamora tadi. Regulasi perlindungan konsumen untuk produk unit link sebenarnya seperti apa sih Pak? Terutama ini yang unit link yang misalnya menawarkan fixed return juga Pak. Mungkin boleh sekalian diulas. Ya, unit link itu atau secara umum perlindungan konsumen itu diatur di dalam POJK tentang perlindungan konsumen. Di antaranya yang bisa disebut misalnya hak nasabah itu tidak boleh dihalangi untuk melakukan upaya hukum. Kemudian semua produk itu harus dijelaskan dalam bahasa yang jelas, mudah diterima, tidak berbelit-belit dan tidak menimbulkan penafsiran ganda misalnya. Atau harus disertai dengan ilustrasi sebelum bisa dan bahkan juga ada hak pemegang polis untuk membatalkan di dalam polis bahwa kalau mereka sudah mempelajari polis itu dan ternyata tidak sesuai dengan keinginan atau maksud mereka membeli polis itu bisa dibatalkan dalam 2 minggu sejak mereka menerima polis tanpa membayar premi. Jadi ada hak konsumen yang harus dilindungi bahwa mereka bisa menempuh upaya hukum, tapi juga sebelum polis itu berjalan, mereka bisa membatalkan setelah mempelajarinya dan tidak sesuai dengan harapan begitu. Itu aturan-aturan yang berlaku di dalam perlindungan konsumen. Demikian, Mbak. Arief Gunawan, seperti apa Anda melihat pertanyaan ini tadi yang diajukan oleh penonton CNBC Indonesia ya? Kita lihat terutama yang saya ingin tahu dari Anda Argun soal regulasi perlindungan konsumen nih, terutama untuk produk unit link yang fixed income, yang menawarkan atau yang bergaransi tadi ya. Sebenarnya regulasinya kita tuh sudah cukup nggak sih? Produk pay apa masih ada loophole seperti itu ya? Ya, saya pikir masih ada loophole. Karena sekarang kan OJK kemarin waktu dengar pendapat di DPR, mereka menyatakan akan menggodok peraturan baru yang akan mengatur lebih detail mengenai unit link. Ini menunjukkan bahwa industri ini belum well regulated, masih dalam proses, masih pengembangan gitu, masih berusaha disempurnakan. Itu satu hal. Artinya emang itikadnya bagus, tapi kita harus melihat kondisi realnya. Memang berarti ada hal yang belum diatur. Dan itulah yang menyebabkan beberapa produk tadi itu bisa muncul dan juga kemudian akhirnya muncul masalah karena memang dilematis kalau terjadi di pasar yang seperti sekarang. Fixed return terlalu tinggi, idealnya bagus, tetapi kalau ditanamkan di pasar modal yang naik turun, kan menjadi tidak ideal. Dan kalau OJK pengawasannya kuat, harusnya dia bisa memitigasi mana produk-produk dari perusahaan asuransi yang menawarkan fixed return terlalu tinggi untuk unit link yang bergaransi mereka. Kalau terlalu tinggi dan kemudian kondisi pasar sedang tertekan, seharusnya mereka sudah mengantisipasi itu. Misalnya memberikan pengawasan ekstra, ada problem di mana, jangan tiba-tiba menunggu, ya tadi, jangan menunggu ada komplain dari nasabah karena ada gagal bayar, kemudian tiba-tiba memberikan PKU. Yang mana menurut catatan kami tidak pernah ada sejarahnya di Nusantara ini PKU kemudian berujung pada benefit buat konsumen. Kasus Bumi Asih Jaya misalnya, dipilotkan, dihentikan usahanya. Artinya tidak bisa beroperasi lagi dan akhirnya ada 29.000 nasabah yang tidak mendapatkan klaimnya. Kemudian ketika pilot mereka mendapatkan jatah kan dibagi-bagi asetnya. Dapat berapa? Hanya sekitar 1 jutaan per orang. Bahkan kurang katanya. Jadi ini konsumen dirugikan ketika terjadi penghentian usaha ini. Dan Bakri Life misalnya dulu dengan Diamond Investa, apakah kemudian ketika di PKU nasabah untung? Tidak juga. Sampai 2016 tidak mendapatkan pengembalian dananya. Artinya PKU yang semena-mena bukan berarti malah menguntungkan konsumen. Kalau mau ideal seharusnya itu tadi sejak awal OJK sudah melakukan regulasinya sudah bagus, tapi pengawasannya mungkin seperti yang disebutkan Pak Irfan tadi perlu didorong lebih jauh lagi. Di lapangan seperti apa, mitigasi risikonya seperti apa terhadap industri. Jadi ketika ada produk-produk yang terlalu riskan dengan fixed return terlalu tinggi, harusnya diperhatikan lebih ekstra. Kalau perlu lakukan mekanisme lembaga statuter
itu ada peraturannya di OJK. Mereka berhak untuk mengirim istilahnya delegasi untuk mengambil alih dalam tanda kutip sementara ya sebuah perusahaan asuransi yang dinilai berbahaya operasinya, bisa mengancam dana konsumen atau kepentingan konsumen. Itu berhak OJK turun tangan dan membereskan persoalan ibaratnya itu. Ini sudah dilakukan di Bumi Putra, tapi ya sampai sekarang kita belum lihat hasilnya gitu ya. Tetapi kalau memang sudah dijalankan lebih jauh lagi dengan mitigasi yang bagus, ketika ada indikasi buruk atau potensi kerugian nasabah, OJK langsung turun tangan, mekanisme statuter dijalankan, saya pikir tidak perlu ada kerugian seperti sekarang yang terjadi di kalangan nasabah kita. Oke. Pak Irfan, saya minta closing statement Anda berkaca dari kasus-kasus asuransi gagal bayar belakangan ini, apa yang harus kita lakukan ke depannya Pak agar tidak berulang kembali? Ya, OJK sudah mencanangkan yang disebut reformasi di tubuh IKNB. Itu sudah dicanangkan di sekitar Februari yang lalu ketika mencuatnya kasus Jiwasraya. Namun hingga saat ini belum nampak ada langkah-langkah yang nyata untuk memperbaiki regulatory supervisory gap yang ada di dalam tubuh IKNB khususnya. Dan kepada industri asuransi, saya ingin tekankan untuk jangan sekalipun untuk berkompromi terhadap 3 hal itu, governance, risk management, dan compliance. Dan yang lebih penting lagi, asuransi juga harus memperbaiki aset liability manajemennya. Jangan hanya berkutat di sisi aset untuk mengejar premi, namun melupakan liability-nya, baik dalam soal kualitas investasi maupun pada horizon waktu yang mereka harus gunakan dengan membandingkan profil nasabah mereka. Demikian, Mbak. Ya, ini adalah momentum yang baik sebenarnya dari masalah ini untuk kita bisa membangun kembali kepercayaan terhadap industri asuransi di tanah air. Terlebih Indonesia ini penetrasi asuransinya cukup rendah. Terima kasih Pak Irfan Raharjo sudah bergabung bersama kami di Money Talks dan juga untuk Head of Research CNBC Indonesia Arief Gunawan.